apalagi untuk mengguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sebabnya mengapa kami berdiri di tempat ini sebagai bentuk tazkirah betapa tidak sopannya Muhammad Hatta kalau terbetik dalam hatinya untuk menggurui, sama saja dengan menuangkan garam di air lautan, sama sekali bukan itu tujuan. Sekaligus juga untuk menyampaikan amanah ketua harian agar menyampaikan tazkirah subuh ini. Adapun tazkirahnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atani." Barang siapa salat karena Allah selama 40 hari mendapatkan takbiratul ihram secara berjamaah, Allah berikan 2 kebebasan. Bara'atum minan nar, pertama bebas dari api neraka. Andai saja bebas dari api neraka itu bisa diraih dengan hafiz Al-Quran 30 juz, maka tidak semua kita sanggup hafiz 30 juz, atau harus didapatkan dengan tahajud setiap malam, tidak sanggup, apalagi sekarang Piala Dunia. Tetapi Allah berikan kemudahan kepada semua kita bisa bebas dari api neraka, orang yang hafiz Al-Quran atau bukan, orang biasa atau luar biasa, yaitu dengan menjaga takbiratul ihram selama 40 hari dalam berjamaah. Yang kedua, Allah bebaskan dari sifat orang munafik. Sifat orang munafik banyak, diantaranya idza haddatsa kadzaba, kalau bicara bohong, kalau berjanji ingkar, kalau diberikan amanah dia khianat. Bisa saja satu sifat orang munafik ada pada diri kita, bisa 2, bisa semua. Dan Allah berikan kebebasan dari sifat orang munafik bagi orang yang menjaga sholat jamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari. Seorang imam bernama Ibrahim, beliau mengatakan, idza ra'aitar rajula yatahawanu fit takbiratil ula faghsil yadaka minhu. Apabila engkau melihat seorang laki-laki bermudah-mudah meninggalkan takbiratul ihram bersama imam, maka cucilah tanganmu darinya, yakni la khaira fi, yaitu tidak baik lagi orang itu. Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab atau Ibn al-Musayyib mengatakan, ma fatatni takbiratul ula mundu khamsina sanatan. Aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram semenjak 50 tahun. 50 tahun, bukan 40 hari. 50 tahun. Aina nahnu min haula? Di manakah posisi kita dari mereka orang-orang soleh itu? Hadirin yang dimuliakan Allah, ikhwah, di DPW saya berikan hadiah bagi yang mampu menjaga takbiratul ihram selama 40 hari. Itu saya janjikan kepada ikhwah, dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang dapat hadiah. Alhamdulillah.
Sedangkan di pondok pesantren itu setiap bulan saya sampaikan motivasi, siapa yang menjaga 40 hari takbiratul ihram dapat hadiah, dan sering dapat banyak, ada yang 10 orang, 20 orang. Kita dai yang ada di daerah ini menjadi pelopor, mudah-mudahan semua kita bisa menjaga takbiratul ihram itu. Tidak usah banyak-banyak, 40 hari saja. Dan ketika kita sampaikan di masyarakat tentang tazkirah ini, ternyata alhamdulillah banyak masyarakat awam yang termotivasi, banyak sekali. Dan sangat menyedihkan, seorang dai ada pula yang masbuk. Kalau ketinggalan takbiratul ihram saja itu merupakan aib bagi orang-orang soleh dahulu, apalagi masbuk. Sangat-sangat luar biasa. Dan juga bagi kita yang sudah ada anak perempuan, bagus ini jadikan sebagai standar untuk calon menantu. Ketika datang melamar, kita tanya semenjak baligh berapa kali ketinggalan takbiratul ihram. Kalau dia jawab pernah sekali, tunggu 50 tahun lagi baru boleh melamar anakku. Insyaallah. Boleh Pak Ketua Umum. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, apa batasannya seseorang itu dianggap mendapatkan takbiratul ihram sehingga dapatlah keutamaan tadi? Ada 5 pandangan ulama. Yang pertama, seorang itu dianggap mendapatkan takbiratul ihram kalau imam takbir dia ada di tempat. Lalu begitu imam takbir bar, langsung dia juga ikut. Tidak lagi geser kiri kanan, lihat kiri kanan, tidak lagi. Langsung Allahu Akbar. Lewat sedikit hilang keutamaan. Pendapat kedua mengatakan selama imam belum baca Fatihah, alhamdulillah semakin lama imam baca doa iftitah semakin bagus, ada kesempatan yang lain. Pendapat ketiga mengatakan selama imam belum habis baca Fatihah. Pendapat keempat mengatakan selama imam masih berdiri, semakin panjang ayat dibaca imam, semakin besar peluang bagi makmum. Dan pendapat yang terakhir mengatakan selama imam masih didapat dalam keadaan ruku pada rakaat pertama. Dari 5 pendapat ini, pendapat yang paling mudah dan paling disukai oleh orang yang suka masbuk adalah pendapat kelima. Alhamdulillah. Kalau ada yang merokok masih sempat 1 batang lagi. Hadirin muliakan Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Semoga Allah berikan kita kemampuan untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Imam Aceh. Jazakumullah khairan ya Ustaz Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ana cuma mau ingatkan sedikit bagi ikhwah tentang sholat subuh ya. Pertama secara umum kalau kita ke masjid ya, sungguhnya tidak disukai, tidak bagus sholat itu berdiri dulu, ya, muqamat, ya. Dan itu biasanya sekarang terjadi karena ada apa? Tadi itu, ya. Karena tinggal 1 menit, ya, atau tinggal 30 detik, udahlah tangguh, ya. Itu sebetulnya menyelisih, ya, bagaimana asalnya, bagaimana sebenarnya orang kalau ke masjid. Ya. Apalagi kalau di masjid itu ada imam ratib, ya, imam yang tetap, ya, imam yang tetap. Itu seolah-olah mau mengkondisikan imam, ayo qamat gitu, ya. Jadi orang-orang yang berdiri itu apalagi kalau sudah pakai batu-batu, ya, seolah-olah mau jadi imam. Nah, atau orang menunggu itu kehilangan kesempatan. Mungkin dia belum sholat sunat, ya.
apalagi kalau sholat subuh, sholat sunat subuh, ya. Maka kalau masuk masjid, ya walaupun sudah habis, ya asal belum qamat, ya, dan imam belum memerintahkan untuk qamat, maka sholat sunat saja, ya, sholat sunat saja itu lebih memberikan kesempatan mendapatkan nilai sholat sunat yang sangat luar biasa pahalanya sebelum sholat subuh, ya, yang antum semua sudah tahu dari itu. Jadi langsung saja. Nah, cuma nanti kalau ternyata baru takbir qamat, nah itu para ulama sudah menjelaskan kepada kita lebih bagus kita bergabung dengan sholat wajib, ya. Nah, kalau ternyata masih lama, ya, maka kita alhamdulillah bisa menyempurnakan itu. Bagaimana kalau pertengahan? Ya, kalau pertengahan lihat saja. Ya, kalau masih bisa selesaikan sebelum takbiratul ihram tadi supaya tidak telat, ya, tidak terpakai ya sudah, lanjutkan. Apalagi kalau tahu kebiasaan yang namanya langganan di masjid bisa sudah tahu ini kebiasaan imam kita, ya. Lumayan juga dia menyiapkan orang, ya, maka ya bisa selesaikan sholat sunatnya, ya. Nah, kira-kira tapi kalau tahu juga, wah ini imamnya nih, kalau kita tidak cepat-cepat ikut berjamaah, mungkin dia sudah selesai ruku, baru kita bisa bergabung. Karena ada juga imam yang kilat dan khusus, ya. Ada juga. Nah itu lebih penting. Tinggalkan sholat sunatnya, bergabung untuk sholat berjamaah. Ya, ini dalilnya sangat kuat dan itu yang semestinya. Kemudian kadang-kadang kita ini masjid subuh ini kalau kita ke masjid, ya, ini kayaknya akan qamat nih. Ya, sementara sholat sunat dulu. Ya. Di sini kalau misalnya tidak takut ketinggalan rakaat pertama, tidak ada dulu takbir tadi, ya, rakaat pertama, dan belum mendengarkan qamatnya, maka lebih baik sholat sunat di rumah. Ya, selama belum mendengar, ya, qamat itu, apalagi kalau rumahnya dekat, ya, jadi sholat sunat dulu baru masjid, karena nanti di masjid kita dapat kesempatan berjamaah secara utuh dan kita juga sudah selesai sholat sunnah, ya. Nah, ini sedikit, dan kadang-kadang saya mengkritik kepada dai yang mengisi ceramah jauh tempat di ceramah, apalagi ceramah subuh itu maksudnya ceramah subuh jauh. Kita sampai di sana ini mungkin orang udah sholat, ya. Tapi kita mau sholat sunat belum azan. Kira-kira bagaimana itu? Kita takut kehilangan gimana sholat sunat sebelum subuh. Sholat sunat di rumah belum azan. Sampai di sana mungkin sudah qamat, ya. Dan kita tahu imamnya di situ biasanya panjang bacaan. Ya. Maka kalau saya ini pribadi aja, kadang-kadang saya mampir, ya, cari yang ada mobil bensin, sholat sunat dulu, ya, sholat sunat dulu, ya, baru kemudian saya lanjut. Yaitu apa yang saya pilih lagi pribadi saya, ya. Nah, tapi kalau kembali kepada jelaskan oleh Ustaz Ahmad tadi, kalau memang keinginan mengejar takbiratul ihramnya, apalagi dengan tekad sampai 40 hari tidak terborong, maka tentu inilah secepat-cepatnya, mudah-mudahan masih dapat takbiratul ihram walaupun dengan pendapat yang kelima. Begitu sahabat, ya. Terus kalau kita imam di rumah terus kita menunggu anak atau istri, dipanjangkan rakaat pertama bisa. Oh ya, itu salah sunnah kan. Salah sunnah untuk ketika kalau kita merasa bahwa bisa menunggu orang lain sholat berjamaah, perpanjang. Jangankan bacaan, ruku saja bisa diperpanjang. Iya, ruku bisa diperpanjang. Ya, kita sudah tahu ini penjelasan para ulama bagaimana memperpanjang ruku, memberi kesempatan orang yang
kita sudah dengar, sudah tahu ada yang sholat berjamaah, jangan bilang supaya saya kasih dia pelajaran cepat-cepat juga selesaikan rukunya. Jadi yang sudah sebagai seperti apalagi kalau bacaan, kalau bacaan itu bukan di rumah saja, terutama pada acara-acara Ini satu teknik sebetulnya. Para imam kalau ada acara-acara banyak orang, perpanjanglah bacaan di rakaat pertama, biar sebanyak-banyaknya orang masih bisa dapat rakaat pertama. Seperti itu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Istirahat dulu.